denganku. Kau hanyalah seorang kurir rendahan. Bahkan tidak bisa membelikan tas untukku. Oh iya. Tentang penyakit ibumu itu, ternyata tidak bisa disembuhkan. Mungkin lebih baik tidak usah diobati. Kamu berikan saja semua uang itu padaku. Anggap saja itu sebagai kompensasi perpisahan kita. Hahaha. Yaitu nenek tua yang menyebalkan. Hidup pun membuang-buang sumber daya masyarakat. Lebih baik mati saja. Kalian keterlaluan. Kau berani memukulku? Memangnya kenapa aku tidak berani? Aku sudah bilang sebelumnya, kalau bertemu kau, aku akan memukulmu sekali. Panggil orang untuk menghajarnya. Bunuh orang cacat ini. Sering buang air kecil di malam hari. Kaki bengkak, periksa ginjalnya, membuang-buang waktu. Sesak napas, paru-parumu hampir mengalami perubahan penyakit. Jika tidak segera diobati, kanker paru stadium akhir sudah dekat. Kamu punya banyak masalah kesehatan, hipertensi, kolesterol tinggi, jangan bergerak. Sepertinya ada tumor ganas di otakmu. Aneurisma. Kamu yang punya tumor ganas, lepaskan aku. Kau terlalu emosional sekarang. Otakmu sudah mengalami pendarahan. Biar kau mengutukku. Sialan, akan kubunuh kau. Kakak Wang, kenapa dia seperti ini? Dialah yang membunuh Xiao Mao. Bodoh, cepat panggil dokter. Jika kamu masuk lebih lambat, kamu akan mati. Hahaha. Orang itu sudah mati. Kamu yang membunuhnya. Kami semua saksi. Kalau tidak kena hukuman 10 atau 8 tahun, jangan harap bisa keluar. Kamu benar-benar bukan manusia. Kau berani memukulku, lihat saja. Akan kubunuh kau. Kau berani memukul kekasihku, kubilang kau, tidak boleh. Hari ini nyawanya sudah tak tertolong. Tidak ada detak jantung, sudah meninggal. Pasti ada caranya. Hei, kukatakan padamu, kau ini orang cacat. Kau kira kau siapa? Dewa? Kubilang padamu, orang itu sudah tak terselamatkan lagi, sudah mati. Kalau tidak mau menolong, pergi saja. Jangan banyak bicara omong kosong denganku. Ki dan darah adalah akar kehidupan dan dasar nyawa. Ki, datanglah. Kubilang padamu, kamu telah memukul pria saya hari ini. Dengar sini ya, jika kamu tidak punya 200.000, jangan harap bisa pergi hari ini. Jangan harap pergi, ini ada 10.000. Ambil uangnya dan cepat pergi. Kamu kira orang ini bisa kamu panggil? Kalian bisa lepas dari masalah ini. Aku beritahu kamu, yang kuinginkan adalah 200.000. Kau memberi aku hanya 10.000 rupiah. Kau kira aku pengemis, ya? Suruh dia jangan ganggu aku menolong orang. Kalau kau memang dokter rumah sakit, seharusnya kau punya kesadaran seperti itu. Ayo. Bagaimana mungkin? Ini bagaimana mungkin? Jelas-jelas sudah tidak bernyawa. Bagaimana bisa hidup kembali? Ini hanya sementara baik-baik saja. Tetap harus ke rumah sakit untuk diperiksa. Apakah ini orang kalian? Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Hahaha, memang orang kita. Tapi setelah sadar, dia baik-baik saja. Di rumah sakit, kita akan kesulitan. Lebih baik kita rawat sendiri saja. Aku tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakitnya. Bawa Xiao Mao pergi. Cepat, cepat, bawa Xiao Mao pergi. Wang Ge, si payah, dia berani memukulmu. Tidak boleh membiarkannya begitu saja. Tapi aku benar-benar tidak mengerti, kenapa anak ini tiba-tiba jadi begitu kuat. Pikirkan lagi, selain keluarganya. Apakah dia masih punya kelemahan lain? Selain keluarganya. Aduh, dia juga punya kekasih. Kalau kita tidak menangkap kekasihnya, bukankah dia akan menurut dengan patuh? Kekasihnya? Hehehe. Bagaimana penampilannya? Aduh. Kak Wang nanti akan menangkap kekasihnya. Aku sudah menangkapmu, cobalah dulu, baru tahu. Hahaha.
Ibu, bagaimana operasinya? Operasinya berhasil atau tidak? Kakak, bisakah kau sedikit lebih memperhatikan urusan ibu? Jika orang itu tidak bisa keluar dari ruang operasi, kau bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Tidak akan bisa keluar. Kakak, apa yang kau bicarakan sih? Ibu kan baik-baik saja di sini, berbaring dan menonton. Operasinya berhasil, tapi pasien sudah stadium akhir. Pengobatan selanjutnya, Anda masih perlu terus mengonsumsi obat-obatan. Biayanya bukan angka yang kecil. Kalian sebaiknya siap-siap. Ah, tidak masalah, kakakku punya uang. Biaya semuanya dia yang tanggung. 23S9C, 260.723S9C. Ada urusan lain? Lepaskan aku. Bukan kalian, siapa? Kalian siapa? Mau bawa aku kemana? Kurangilah bicara. Cepat tutup mulutmu, jangan banyak bicara. Semangatku hilang semua. Kakak, uangnya sudah kuterima. Aku juga akan pergi. Diam, kau sudah sampai di tempat tujuan. Apa? Kalian jangan gegabah. Aku segera sampai. Tenang. Jangan bergerak. Ini urusan kita. Ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Biarkan orang itu pergi dengan cepat. Mengapa Anda merasa tertekan? Aduh, ini baru permulaan. Haha. Saya juga pergi ke rumah sakit untuk menanyakannya. Ibumu ada di rumah sakit. Bangsal VIP seharga 2.000 yuan sehari. Kalau bilang putus ya putus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kamu masih punya uang. Iya, Li Jiao sudah bertahun-tahun bekerja keras di keluargamu, melayani kamu. Kamu harus beri sedikit uang sebagai biaya putus, kan? 1 juta. Kami tidak ingin banyak, cukup 1 juta. Jika kamu mau bersikap jujur hari ini. Hehehe. Bawa pacarmu pergi. Tapi kalau tidak jujur, aku buat kamu tidak bisa kembali. Hahaha, sampah ini. Selama bertahun-tahun, terus menghabiskan uang kita. Mungkin saja biaya pengobatannya diambil dari uang kita. Hari ini biar dia memuntahkan kembali semua yang sudah ditelannya. Ya, muntahkan, sialan. Bisakah dia sedikit punya malu? Kita sudah menikah selama 5 tahun. Selama ini aku yang menafkahimu. Lagi pula, bukankah aku juga setiap hari keluar, memungut sampah dan mengantar barang untuk mencari uang? Aku bisa menghabiskan 1 juta milikmu. Kau seenaknya saja berbicara. Kau kira uang itu tumbuh di pohon? HMPH, kalian berdua pasangan bajingan. Cepat lepaskan orang itu. Hahaha, hayalan. Tidak punya uang tapi ingin aku melepaskan orangnya. Kau bermimpi yang indah sekali, karena sudah berada di tanganku. Kalau kau tidak bisa membayar uang tebusan itu, hari ini juga akan kuhabisi di depan matamu. Nikmati waktu bersama kekasih lamamu. Kak Wang. Biar dia melihat betapa gagahnya kau. Sialan kau. Hei, apa yang kau mau lakukan? Habisi orang sampah ini untukku. Kakak. Kakiku sakit. Kau. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan mencekiknya sampai mati. Aku tidak percaya. Kau tega meninggalkan kekasihmu itu. Aku ingatkan sekali lagi, selama kalian melepaskan Wang Lin sekarang juga, hal-hal yang lalu, saya tidak akan mengejarnya lagi. Ah, Bang Wang, sekarang saya sudah punya modal untuk datang ke sini, kan? Bang Wang, tolong saya, Bang Wang, kamu ini sampah, mengundang masalah sendiri. Kamu masih pikir, apakah dia orang yang bisa kau perlakukan seenaknya? Selamatkan dirimu sendiri, Chen Bin. Ku bilang padamu, Li Jiao, aku sudah mengembalikannya padamu. Kita sudah putus hubungan. Kau bajingan tua. Ayahku tidur dengan anjing saja lebih baik daripada tidur denganmu. Ah, Chen Bin,
Lebih baik kau lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan mencari ibumu. Ibumu lain kali, mungkin tidak akan seberuntung itu. Kau mengancamku? Ya, aku memang mengancammu. Bagaimana? Jika kau berani meracuniku sampai bisu, maka aku akan tidur dengan semua kerabat dan temanmu, satu persatu. Hahaha. Ingatlah rasa takutmu saat ini. Ini adalah peringatanku terakhir untukmu, mengerti? Chen Bin, kau berani sekali berbicara seperti itu padaku. Aku hanya bertanya, apakah kamu masih ingin berbicara? Jangan paksa aku. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Wang Lin tidak takut. Bukankah aku datang untuk menyelamatkanmu? Kamu aman sekarang. Saudara Chen Bin? Tidak, tidak, Pak Chen Bin. Kumohon ampunilah aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku akan menjauhi wanita jalang itu. Kumohon ampunilah nyawaku. Saat ibumu sakit, aku bahkan memberimu 2.000 yuan. Kau masih berani membahas ini denganku. Kalian telah mempermalukanku. Aku masih ingat jelas. Tidak berani melupakan. Aku tidak tahu malu. Aku tidak seharusnya menggoda istri orang lain. Aku tidak akan pernah lagi. Kau jangan menjijikan aku. Baik. Aku menghilang. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Ini adalah yang telah kusiapkan untukmu dengan hati-hati. Makanlah ini, lalu kau boleh pergi. Apa ini? Ini adalah balasan atas segala perlakuan kasarmu padaku. Kau beri aku makan apa? Tidak ada apa-apa. Biarkan hidupmu yang tersisa. Tak bisa menjadi pria lagi. Orang seperti kamu, jika tidak membunuhmu, kamu seharusnya berterima kasih. Kamu dan aku. Aku akan membunuhmu, sampah. Chen Bin. Kita pernah menjadi suami istri. Meskipun hanya semalam pun ada ikatannya. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun sebagai suami istri. Aku tahu kau tidak akan berani melakukan kekerasan padaku, kan? Chen Bin, aku juga tidak apa-apa. Dia bagaimanapun juga sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Sudahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di Nancheng. Sudah bertemu denganmu lagi. Aku pergi. Dokter kecil, kenapa tiba-tiba datang berkunjung? Apakah di perusahaanmu ada karyawan yang bernama Wang Lin? Aku datang kali ini hanya untuk memohon padamu untuk membantu menjaga dia lebih baik. Gadis ini sangat penting bagimu, sampai kau rela datang sendiri sejauh ini. Xiao. Aku tidak bermaksud apa-apa. Gadis ini adalah teman bermainku sejak kecil, dan juga salah satu dari sedikit keluargaku. Lalu aku ini apa? Lupakan saja, Kayu. Tenang saja, urusanmu adalah urusanku. Aku pasti akan menggantinya dengan baik. Xiao, kau sudah membantuku sekali lagi. Aku, Chen Bin, berjanji, mulai sekarang, jika kau membutuhkan aku akan melakukan apa saja untukmu. Siapa yang menyuruhmu melakukan apa saja? Sekarang kau adalah dokter kecil terkenal di Nancheng. Bahkan Kepala Zhao saja memujimu tanpa henti. Bahkan paman saya menghubungi saya untuk memintamu memeriksa penyakitnya. Ayah Hao Tian. Ya, yaitu orang terkaya di Nancheng, Min Guangxi. Dokter kecil. Kamu akhirnya datang juga, Zhao Lao. Penyakit kepala keluarga Min. Saya sudah benar-benar kehabisan akal. Penyakit ini selalu kambuh berulang-ulang dalam beberapa tahun terakhir. Tidak bisa disembuhkan secara permanen.
Penyakit kepala keluarga Min ini terkait dengan kondisi tubuhnya. Tidak ada kaitan yang besar. Saya baru saja melihat begitu masuk. Atapnya berbentuk segitiga. Dalam Feng Shui ini disebut malapetaka bahu dingin. Rejeki akan terhambat. Semakin tajam bentuk segitiga itu, semakin besar pengaruh negatifnya. Aduh, tempat tidur kepala Bapak menghadap ke barat. Berpengaruh pada kesehatan pria. Penyakit Bapak seharusnya disebabkan oleh kepalanya. Iya, aduh, sungguh ajaib. Beliau memang memiliki penyakit kronis di kepala. Sangat sakit, sampai tak tertahankan. Saat aku melakukan perawatan, beliau merasa lebih baik, tapi tetap saja tidak bisa sembuh. Tuan Guru. Dia pasti sudah mencari tahu sebelumnya. Kalau tidak, hanya dengan melihat Feng Shui saja bisa melihat penyakitnya. Dia itu penipu ulung. Diam, kau tidak berhak bicara di sini. Kau sejak awal memang meremehkan tabib muda itu. Bukankah karena kau sendiri yang kurang mampu, Tuan Guru? Jangan sampai kau percaya begitu saja hanya karena beberapa kata yang ia ucapkan. Aku sudah berpraktik sejak umur 12 tahun. Aku tidak lebih baik darinya. Baiklah, jika dia berhasil menyembuhkannya, aku tidak akan lagi berpraktik seumur hidupku. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Aku hanya beruntung mewarisi ilmu tersebut. Baru kemudian kau mencapai kesuksesan seperti sekarang. Kuharap kau akan berhati-hati di masa depan. Jangan lagi meremehkan orang lain. Hari ini, akan kuberi kau lihat teknik akupuntur fuksi yang telah hilang. Akupuntur fuksi. Aku kalah, kau ternyata menguasai akupuntur fuksi. Bangun. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? TIONCLAS benar-benar bangun. Benar-benar bangun. Bagaimana? Tuan rumah sudah bangun, bertindak begitu gegabah. Segera minta maaf pada dokter muda. Mulai sekarang, harus lebih sabar dengan orang lain. Dokter kecil ini bahkan bisa menekan titik akupuntur fuksi. Apakah kamu bisa meragukannya? Maaf, dokter kecil, saya salah. Tidak tahu menghargai yang lebih besar. Tindakanku terlalu gegabah. Tolong terima permintaan maaf saya. Sudahlah, karena kepala keluarga sudah tidak apa-apa. Kalau begitu, saya permisi dulu. Dokter kecil, silakan pelan-pelan. Keluarga Min sangat berterima kasih atas kebaikan dokter kecil. Hao Tian. Sampaikan pesan ini. Di masa depan, di kota selatan, siapapun yang melawan dokter kecil, berarti melawan keluarga Min. Hao Tian Xiao mengantar dokter kecil. Memberikannya kartu hitam. Tanpa batas. Dokter kecil, penyakit ayah saya, untuk benar-benar disembuhkan. Bagaimana caranya? Sebenarnya mudah saja. Pindah rumah. Atau kalau tidak, kepala ranjangnya menghadap utara. Lalu bangun lagi setengah lingkaran atapnya saja. Chen Bin, kau tidak perlu pakai kartu hitam kepala keluarga. 1 unit rumah saja. Tetanggaku kebetulan sedang menjual rumahnya. Aku akan membantumu memesannya. Lalu kau tinggal di rumahku dulu. Kalian berdua kapan? Kau tentukan saja. Aku tidak bisa menentukan. Wen Xiao, kau membiarkan seorang pria asing tinggal di rumahmu. Apakah kau menganggapku? Hormati Xiao, kau memang pria terbaru di Nancheng. Ah, dokter muda yang terkenal itu. Ya. Ada apa denganku? Jangan mengira hanya karena kau sedikit pandai pengobatan. Kau lupa jati dirimu sendiri. Tidak ada yang memberitahumu. Xiao adalah tunanganku. Tunangan? Kakak Lin, dokter muda itu baru saja selesai memeriksa ayahku.
Kakek sudah memberi perintah, tidak ada yang boleh menganiaya dokter muda itu di kota selatan. Jika ada, itu berarti melawan keluarga Min kami. Kalau begitu,